tadi mengajak ke pemikiran itu akan jadi mafhum syaratnya dua. Pertama, makna pemikirannya itu telah dipahami dengan tepat dan dibenarkan. Jadi konsepnya apa? Dipahami dan dibenarkan. Sehingga kalau membacakan sebuah paragraf, kalau sudah paham dan benar, sebetulnya nggak perlu banyak penjelasan. Cuma ngecek apakah betul-betul paham, apakah pahamannya itu betul. Karena paham, tapi pahamannya keliru. Nah ini tugas para guru untuk mengeceknya. Makanya paling mudah ya memang diskusi. Setelah paragraf itu diskusi. Atau mungkin ditanya bagaimana pahaman antum tentang paragraf ini. Ya, kalau ternyata nggak paham, dijelasin. Jadi nggak terlalu lama halakoh ini. Ini di paragraf berikutnya, Syekh Taqi mengatakan, wa tariqul wahid li taghyiril mafahim huwa ijadul fikri anil hayatid dunya. Jalan satu-satunya untuk mengubah mafahim itu adalah mewujudkan pemikiran tentang kehidupan dunia. Ini kita lihat ke sini tadi. Nah, jadi mengubah mafahim ini nggak bisa tidak, kecuali dengan mengubah ini loh, pemikiran. Apa maksud dari al-fikr anil hayatid dunya? Itu bisa kita lihat misalnya di kitab Tafsiratul Afham. Maksudnya itu majmu'ul ara wal ahkam. Sekumpulan ara, pendapat-pendapat, wal ahkam dan hukum-hukum allati tarbutul insana bil asya, yang mengikat manusia dengan sesuatu binamatin muayyanin, dengan model tertentu dan metodenya. Pemikiran tentang itulah yang kita maksud dengan al-fikrah anil hayatid dunya. Jangan dipahami pemikiran dunia itu kayak apa, bisnis lancar, mendapatkan duit, kata kayak gitu aja. Tapi sekumpulan pemikiran dan hukum yang mengikat manusia sehingga berperilaku di dalam kehidupan dunia tadi seperti apa nanti. Itu jalan satu-satunya, kata Syekh Taqi, untuk mengubah mafahim. Mikir. Nah, kemudian kata beliau, wal fikr anil hayatid dunya la yatarakkazu tarakkuzan muntijan. Pemikiran tentang kehidupan dunia ini tidak akan melekat kuat illa ba'da ayyujidal fikru anil kaun wal insan wal hayah dan seterusnya. Kecuali kalau ada pemikiran juga tentang alam semesta, manusia dan hidup dan seterusnya itu. Tentang sebelum hidup dan setelahnya. Jadi tentang kehidupan dunia juga harus yang mengelilingi dunia itu difikirkan, dan inilah sebetulnya nanti masuk ke pembahasan akidah, iman, karena pemikiran ini tentang dunia sebelum setelahnya itu adalah pemikiran atau konsep dari akidah. Baru kemudian masuk ke pembahasan akidah Islam di dalam kitab Nizamul Islam ini. Bab pertama.